Kalau kamu suka baca buku, kamu pasti familiar dengan Kindle, sebuah e-book reader dari Amazon. Tapi, e-book reader ini bukan satu-satunya yang ada di pasaran, karena saat ini banyak bermunculan dan salah satu yang paling menarik adalah ini. Ini tampilannya tampak seperti sebuah buku, tapi bukan. Ini adalah e-book reader yang aksesorisnya lebih keren daripada punya Kindle, dan juga ini lebih ringan daripada Kindle. Tampilannya lebih menarik daripada Kindle dan ini lebih cerdas daripada Kindle karena punya AI yang integrated. Dan ini adalah yang akan saya ceritakan di video kali ini. Jadi selamat datang di Curhat Gadget. Jadi ini adalah Bigme B6 dan ini adalah produk keluaran dari Bigme. Jadi buat yang belum familiar sama Bigme, Bigme adalah produsen e-reader dari China dan fokus memproduksi e-reader yang berbeda dari kebanyakan yang ada di pasaran. Seperti contohnya Bigme B6 ini. Ini memiliki layar berwarna dan juga terintegrasi dengan AI. Dan menurut saya, Bigme itu benar-benar niat banget, bahkan dalam kemasannya, dalam packagingnya, itu tampak seperti buku loh kemasannya. Jadi ketika dibuka, kita baru akan melihat produknya. Jadi benar-benar sebuah packaging yang niat kalau menurut saya. Dan juga ini disertai dengan aksesoris yang menurut saya nggak kalah niat ya dalam pembeliannya. Kalian bisa dapetin aksesoris yang keren karena ini magnet langsung nempel di device-nya dan membuat device-nya jadi tampak seperti buku. Jadi menurut saya ini keren banget sih. Dan sebelum saya lebih lanjut, saya pengen ceritain sedikit tentang device-nya ini dan kenapa saya suka sama device ini. Seperti yang kita udah tahu, kalau misalkan kayak Kindle gitu ya, kalau kalian mau masukin buku ke sini, ya kalian bisanya download buku dari Amazon atau kalian masukin koleksi buku kalian atau dokumen kalian atau mungkin komik gitu ya, di-convert dulu kemudian dimasukin ke sini pakai aplikasi kayak Kaliber dan semacamnya. Jadi sistemnya tuh tertutup. Sedangkan kalau si Bigme ini memang dari awal sistemnya tuh open karena menggunakan Android. Jadi akan lebih mudah untuk memasukkan format buku apapun, yang entah itu PDF, entah itu EPUB, dan lain-lain, masuk ke sini akan lebih mudah, bahkan bisa transfer menggunakan Wi-Fi. Karena Bigme B6 ini support dengan Wi-Fi 2.4G dan juga 5G, dan juga support Bluetooth. Dan untuk storage-nya ini punya storage internal 64GB dan support microSD hingga 1TB. Jadi untuk menyimpan koleksi buku kamu udah dipastikan muat di sini. Dan kalau ngomongin dikit mengenai spesifikasi, device ini memiliki RAM 4GB yang membuat kita bisa cukup lancar bernavigasi di tablet kecil ini dan juga menggunakan Android 14 dan support Google Play Store. Dan untuk beratnya sendiri di 176 gram dan ini lebih ringan dibandingkan Kindle yang saya punya. Dan untuk layarnya 6 inci e-ink color dengan resolusi 300 ppi ketika menampilkan hitam putih dan 150 ppi ketika menampilkan warna. Dan ini adalah standar global untuk tipe layar seperti ini. Mungkin ketika ada yang dengar ini menggunakan Android, banyak yang berekspektasi ini seperti tablet 6 inci Android lainnya. Saya bilang tidak, ini tidak sama. Karena ini adalah e-reader, memang diperuntukkan untuk membaca e-book. Jadi tampilannya sebenarnya agak-agak mirip dengan ya kebanyakan e-book maupun kualitas layarnya. Memang ini bisa untuk menyetel video dari YouTube dan lain-lain, tapi saya tidak menyarankan itu sama sekali, karena kualitasnya akan berbeda, bahkan lebih bagus handphone kentang kamu ketimbang ini, karena memang layarnya didesain untuk menampilkan tulisan. Jadi warna yang diperuntukkan ada di device ini sebenarnya untuk menampilkan cover buku dan lain-lain, seperti saya contohkan ya. Contohnya ketika kita baca e-book, biasanya tampilannya seperti ini, hanya seperti ini aja, tulisan dan ya mungkin sesekali ada diagram atau ada tulisan yang berwarna gitu ya, yang warnanya beda, bukan hitam. Tapi ketika menampilkan cover, itu kalau di sini bisa berwarna. Jadi, ini adalah keuntungan ketika memiliki layar yang bisa menampilkan warna. Dan ini akan berguna juga ketika menampilkan komik, menampilkan majalah, itu akan kelihatan banget bergunanya warna di sini. Lalu bagaimana kalau kalian punya koleksi buku di Kindle atau koleksi buku di Amazon? Gampang aja. Ini ada aplikasi Kindle, dan karena ini basisnya Android, kalian tinggal download aja aplikasi e-book reader favorit kalian. Jadi nggak cuma Kindle. Kalau kalian punya koleksi buku di Kindle, silahkan sign in aja, buku kalian akan langsung ada. Atau misalkan kalian langganan di Kobo gitu ya, silahkan aja buka, sign in ke sini, langsung buka. Begitupun Google Play Books juga tinggal buka aja.
Dan jangan lupa cari buku saya di Google Play Books. Dan ini juga sejujurnya saya suka banget sama aksesorisnya. Karena aksesorisnya itu keren ya. Ini aksesorisnya magnet, jadi tinggal ditempel di belakangnya. Dan juga ini support untuk smart close, jadi ketika ditutup dan dibuka lagi, dia dalam kondisi kelock gitu. Jadi keren banget. Dan ini juga magnetnya kuat ya. Tuh. Gak copot loh. Keren. Jadi saya suka banget sama aksesorisnya. Saya suka dengan keseluruhannya. Dan yang paling saya suka adalah AI yang ada di sini. Jadi kalau kalian lihat di bagian depan dari tabletnya ini atau device-nya ini adalah tombol-tombol dedicated. Mulai dari setting, kemudian juga all apps, kemudian ini kalau nggak salah katalog buku ya, tuh katalog bukunya. Kemudian ini adalah file manajemennya. Kemudian ini yang paling menarik, ini adalah AI-nya. Dan di AI ini kalian bisa pilih antara Bigme GPT dan juga DeepSeek. Dan saya kagum ketika fitur ini digabungkan ke dalam sebuah e-reader. Karena misalkan kalian menemukan sebuah tulisan dan kalian pengen tahu makna lebih lanjut di dalam tulisan itu. Ini saya contohin ya. Misalkan saya nge-highlight sebuah tulisan di sini, ya. Ini ada tulisan yang saya highlight di bukunya Mel Robbins. Tentang bagaimana dia pernah tergabung di dalam Legal Aid Society in New York City. Nih, saya highlight tulisannya dan di sini ada beberapa opsi, entah mulai dari translation dan lain-lain, tapi salah satunya di sini adalah AI. Dan ketika ini saya pencet AI, ini akan langsung membuka halaman AI dan saya tinggal pencet enter dan ini langsung dijawab sama DeepSeek-nya tentang penjelasan apa itu Legal Aid Society. Dan menurut saya ini adalah sebuah hal yang keren banget. Karena untuk orang yang suka baca buku dan kadang-kadang kita pengen tahu lebih detail tentang apa yang kita baca. Kadang-kadang dictionary atau terjemahan atau juga kamus yang disediakan di beberapa e-reader itu tidak bisa memuaskan keingintahuan saya. Jadi dengan ini terhubung ke AI, saya jadi bisa tahu lebih banyak tentang subjek yang lagi saya baca. Gitu. Jadi ini akan membantu sekali. Dan kemudian untuk kekurangan dari device ini, apakah ada? Menurut saya ini bukan dibilang kekurangan ya, tapi sebuah hal yang pasti. Karena layarnya, displaynya, ini memang diperuntukkan untuk baca e-book. Jadi kalau kalian berharap hiburan lain, tentu tidak akan sebagus handphone kalian mungkin. Untuk nonton video, enggak lah. Tampilannya nggak akan sebagus handphone kalian. Untuk merekam audio dan juga memunculkan audio di sini, dan speakernya cuma dari atas juga ya, kualitasnya tidak sebagus itu. Lebih bagus handphone kalian. Meskipun ini bisa untuk merekam audio dan juga memunculkan audio. Tapi nggak sebagus handphone kalian menurut saya. Ini tidak punya fitur untuk ketahanan air. Saya nggak tahu apakah sertifikasinya sudah sampai mana. Karena tidak diinformasikan, tidak ada di packagingnya dan lain-lain. Nggak ada. Sedangkan kalau Kindle, ini memang punya sertifikasi yang tahan air. Jadi bisa dipakai di kolam renang mungkin atau di bathtub gitu ya. Tapi pengalaman saya nggak pernah baca buku ketika lagi mandi. Jadi saya nggak tahu kapan kepakainya fitur anti air itu. Dan kalau misalkan iya takut ketumpahan dan lain-lain, saya tidak pernah sama sekali. Bertahun-tahun saya baca e-book, saya tidak pernah mengalami itu sama sekali. Jadi saya bingung kapan fitur itu terpakai sebenarnya. Jadi saya ngerasa kayak ya udah nggak ada nggak apa-apa. Dan satu-satunya concern saya adalah baterai. Tapi lagi-lagi ini saya nggak bisa bilang sebuah kekurangan karena untuk ukuran device ukuran ini dan ini Android, baterainya awet banget untuk ukuran Android. Tapi untuk ukuran e-reader atau e-book reader dibandingkan Kindle, ini jauh. Kindle jauh lebih hemat baterainya. Karena Kindle ketika di airplane mode ini tahan berbulan-bulan. Ini udah proven, saya udah buktikan. Tahan berbulan-bulan tanpa di-charge. Ini gokil banget memang. Kayak nggak pakai daya, saya juga bingung. Jadi misalkan 100% atau 90% gitu, saya tinggal sebulan, 2 bulan, baterainya paling cuma kurang berapa persen doang. Luar biasa banget baterainya. Tapi kalau ini, saya tidak yakin bisa selama Kindle. Mungkin tidak berbulan-bulan, mungkin berminggu-minggu. Ini masih bisa tahan. Tapi ya tetap, tidak selama Kindle. Tapi daya tahan baterai berminggu-minggu, itu pun udah keren. Apalagi kalau kalian baca, misalkan 1 jam sehari, udah cukup lama untuk sebagian besar orang Indonesia saya rasa. 1 jam sehari gitu ya, baca ini, kemudian kalian airplane mode lagi, kalian simpen, mungkin bisa tahan berminggu-minggu.
Tapi kalau kalian bacanya rutin, apalagi begitu baru beli, kayak saya nih, baru punya ya, saya terus-terusan buka ini, baca ini gitu. Baterainya jadi lebih cepat turun. Karena apa? Karena kayak saya nyalain terus, saya utak-atik terus, baterainya jadi kepake terus. Jadi ya, karena ini tablet Android, ketika lebih sering dipakai, tentu akan lebih banyak daya yang digunakan gitu. Apalagi kalau terhubung ke internet. Jadi saya sarankan, ketika kalian tidak butuh internet, dibikin airplane mode aja, dan ya udah, ketika ini dipakai ya silahkan baca aja gitu. Tanpa terhubung ke internet juga nggak apa-apa, kecuali kalian pakai Kindle, kalian pakai Playbooks atau Kobo Books, dan kalian butuh download, ya silahkan aja nyalain internetnya. Tapi kalau enggak, menurut saya matiin aja, supaya baterainya lebih panjang. Dan menurut saya baterai ya bagus-bagus aja, tapi tidak selama Kindle. Jadi balik lagi ke preferensi kalian. Tapi kalau saya sih puas banget sama baterainya. Dan sejujurnya saya suka banget sama device ini beneran deh. Apalagi ketika dipakein case kayak gini nih, ini cakep banget kalau menurut saya. Beneran kayak buku loh. Menarik banget. Dan ini juga leather ya case-nya. Jadi berasa enak gitu. Nyaman banget buat dipegang. Dan ukurannya juga kecil, dan entengnya ini yang saya kagum sih. Enteng banget. Lebih enteng dari Kindle tuh keren sih. Jadi saya suka banget sama device ini. Saya akan pakai device ini untuk baca buku-buku yang saya suka, akan melanjutkan backlog buku saya. Ya, saya biasanya baca 1 jam sehari. Jadi saya luangkan waktu 1 jam sehari untuk baca, dan ini akan saya gunakan. Mungkin nanti saya akan bikin video lagi tentang ini. Penggunaan sebulan 2 bulan mungkin ya. Kalau ada yang minta videonya akan saya bikinin. Tapi ya so far itu yang bisa saya ceritakan tentang Bigme B6 ini. Silahkan cek link di deskripsi sekali lagi untuk informasi lebih lanjut. Dan ya udah, sekian curhat gadget kali ini, dan sampai jumpa di videonya Wisnu Kumoro berikutnya. Dadah!